wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Saiful Akbar dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini dan pertemuan ini kita akan membahas materi yang baru tapi dalam studi yang sama, yakni studi pembangunan hukum. Dengan materi yang akan kita bawakan adalah materi hukum Indonesia. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori hukum, nah maka kita akan masuk ke step berikutnya, yakni step untuk mempelajari hukum di negara kita sendiri, yakni hukum Indonesia. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yakni tentang hakikat konstitusi negara. Jadi konstitusi sendiri itu adalah hukum dasar yang dimana kita akan mencoba menelisik terlebih dahulu dasar-dasar fundamental hukum yang berlaku di negara kita. Oke, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian hukum, nah di sini juga Bapak akan mencoba memaparkan sedikit lagi tentang materi pengertian hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Aristoteles bahwa yang namanya hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat rakyat maupun penguasa. Jadi menurut Aristoteles ini mau penguasa ataupun rakyat sama-sama semuanya harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Nah lalu yang berikutnya menurut Leon Degwit. Nah kalau menurut Leon ini mengatakan bahwa hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat atau aturan daya penggunaan saat tertentu diindahkan oleh masyarakat. Nah, sebetulnya inti utamanya dari Leon ini bahwa di sini ada bahwa hukum itu adalah sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Jadi yang namanya hukum itu adalah kesepakatan bersama. Ketika ada yang dilanggar, maka itu akan timbul reaksi yang sama terhadap orang banyak. Nah, lalu menurut yang berikutnya, menurut J.T. Simorangkir dan Wurjono Sastropranoto bahwa mengatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Dan ini dibuat oleh badan resmi dan berwajib. Nah, di sini sebenarnya lebih menekankan kepada menentukan tingkah laku manusia. Nah, menekankan tingkah laku manusia itulah yang menjadi aspek hukum itu pasti bergeraknya di situ. Nah, kita juga bisa mengutip pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di mana hukum adalah merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa ataupun pemerintah. Di sini adalah secara resmi dan dianggap mengikat, itu adalah hukum. Dan di sini keputusan ataupun pertimbangan yang jadi intinya tuh kayak mengatur pergaulan hidup masyarakat juga yang berupa berbentuk undang-undang dan peraturan yang sebagainya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang berikutnya, hukum juga memiliki sifat untuk mengatur dan memaksa. Nah, ini tujuannya untuk apa? Menurut L.G. von Apeldoorn mengatakan bahwa di sini untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi intinya untuk mengatur manusia agar kehidupan terciptanya kehidupan yang damai. Nah, tapi berbeda menurut Profesor Subekti, tujuan adanya hukum adalah untuknya kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Intinya kalau hukumnya tertib dan hukumnya berhasil, maka akan timbul kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan di dalam masyarakat. Lalu yang berikutnya ciri-ciri hukum. Nah, ciri-ciri hukum ini ada dua. Yang pertama adanya jadi kalau hukum itu punya khas. Yang pertama itu dia selalu berbunyi perintah dan larangan. Jadi selalu ada bunyi perintah. Seperti misalnya tuh dilarang ini. Kalau misalnya ini dikenakan sanksi sekian, nah itu itunya seperti itu. Lalu di sini juga perintah dan larangannya itu bersifat memaksa dan mengikat terhadap semua orang. Jadi mau nggak mau tunduk patuh tidak patuh kamu harus patuh gitu. Nah itu hukum. Termasuk ketika kamu ditakdirkan lahir di Indonesia. Aduh, lahir di Indonesia kan kamu sebetulnya dalam keadaan tidak tahu menahu. Tapi ketika kamu sudah lahir di dunia, maka otomatis kamu akan langsung diikat oleh hukum. Contoh ikatannya apa? Yakni adanya ikatan keluarga yang diikat dan diabsahkan oleh dokumen akta kelahiran. Nah, dalam hukum juga memiliki unsur-unsur. Nah, unsur yang pertama peraturan. Jadi unsur hukum itu selalu mengenai peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat. Ini hukum itu selalu berputar di situ. Jadi
intinya mengenai perintah ataupun peraturan mengenai tingkah laku manusia. Lalu yang berikutnya peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang wajib dan berwenang. Nah, kalau di negara kita ini menurut teori teras politika ini ada eksekutif dan legislatif yang berwenang. Lalu yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, sudah jelas. Kalau tidak diikuti, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas dan nyata, jelas. Karena di sini ada badan penegak hukum. Salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dalam hukum juga dibagi ke dalam beberapa jenis. Dan di sini diatur berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk, ini ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis jelas, ada tulisannya, ada bentuknya. Tapi kalau hukum tidak tertulis ini biasanya tidak dicatatkan, tidak ada tulisannya, tapi dia mengikat dalam masyarakat. Contohnya apa? Adalah hukum adat. Hukum adat contoh kalau misalnya di negara kita ketika kalian mengunjungi suatu tempat dan itu dianggap sakral maka harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah pakaian ataupun tutur kata. Lalu klasifikasi hukum juga dibagi berdasarkan isinya. Nah, kalau isinya ini ada hukum publik dan hukum privat. Kalau publik itu hukum yang mengatur antara hubungan individu dengan publiknya ataupun antara masyarakat dengan publik. Contoh kelompok dengan publik. Publik di sini adalah masyarakat. Nah, berbeda lagi dengan hukum privat. Kalau hukum privat ini adalah hukum yang mengatur antara hubungan individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, yang ketiga hukum juga dibagi berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama hukum nasional, yang sudah jelas hukum yang diterapkan di suatu negara. Lalu yang kedua hukum internasional. Kalau hukum internasional ini adalah hukum yang berlaku secara internasional melalui kesepakatan-kesepakatan internasional. Lalu yang ketiga adalah hukum asing. Nah, hukum ini adalah hukum yang berlaku di negara lain. Contoh adalah kedutaan besar di negara lain. Nah, misal kalian melakukan pembunuhan ataupun perampokan di dalam kedutaan besar, contoh Amerika Serikat maka hukum yang digunakan adalah hukum Amerika karena itu di wilayah kedutaan besar yang dimana di situ juga ada kesepakatan perjanjian internasional yang akhirnya melahirkan hukum asing. Dan yang terakhir adalah hukum gereja. Hukum gereja ini biasanya ada pada umat Katolik. Nah, umat Kristen Katolik itu dia diikat karena di situ ada ketetapan-ketetapan gereja yang harus diikuti oleh anggotanya ataupun para pengikutnya. Lalu yang berikutnya, hukum juga dibagi berdasarkan waktu berlakunya. Nah, waktu berlakunya ini ada 3. Yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif, yakni hukum yang sedang berlangsung sekarang ataupun yang sedang dijalankan sekarang. Lalu ada ius constituendum. Nah, kalau ius constituendum ini adalah hukum yang masih dirancang, tapi akan menjadi hukum di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah hukum antar waktu. Nah, hukum antar waktu ini adalah hukum di mana ada misalnya suatu perkara nih, suatu perkara yang dia misalnya tuh dia melakukan sanksi itu di masa lalu, tapi belum selesai sampai masa sekarang, sampai mengalami adanya pergantian hukum. Nah, maka daripada situ hukum yang diterapkan adalah hukum antar waktu. Dan yang terakhir adalah hukum dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya. Kalau ini dibagi 2, yang pertama hukum material dan yang kedua adalah hukum formil. Kalau hukum material ini adalah hukum yang menjadi isi dan konteksnya. Kalau hukum formil itu adalah tata cara mewujudkan hukum tersebut. Contoh, misal di hukum materialnya adalah hukum pidana yang menyebutkan bahwa orang tersebut mencuri sekian, maka akan dikenakan sanksi yakni berupa hukuman penjara. Nah, kan penjara di dalam hukumnya itu misalnya tertulisnya 3 tahun. Tapi dalam hukum formil atau hukum formal ini bisa aja kurang dari 3 tahun atau bisa lebih dari 3 tahun. Nah, itu berdasarkan bagaimana proses hukum itu. Contohnya kan ada aja hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan suatu perkara. Nah, itu bisa terjadi. Nah, ini berdasarkan tugas dan fungsinya.